Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kofifa Minurjana dari D3 Akuntansi 2019, kelas 330, absensi 12. Di sini saya akan membahas mengenai faktur pajak secara umum. Namun, sebelum membahas lebih detail tentang faktur pajak, pasti hampir sebagian dari kita pernah belanja di toko swalayan, bukan? Seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lainnya. Ketika kita belanja, pada saat melakukan pembayaran, kita pasti akan mendapatkan struk belanja atau nota belanja. Mungkin kita hanya fokus ke rinciannya belanjanya saja. Padahal dalam struk belanja itu terdapat unsur-unsur pajak loh teman-teman. Nah, tahukah kamu dalam dunia perpajakan struk belanja itu apa? Ternyata struk belanja itu adalah salah satu faktur pajak. Penasaran kan apa itu faktur pajak? Jadi, faktur pajak itu adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. BKP itu adalah barang kena pajak dan JKP itu adalah jasa kena pajak. Dan fungsi faktur pajak itu apa ya? Fungsi faktur pajak yaitu sebagai bukti pungutan pajak, dua sarana mengkreditkan pajak masukan, dan yang ketiga yaitu bukti pembayaran atau pembebanan pajak bagi pembeli BKP atau penerima dari JKP yaitu jasa kena pajak. Kemudian bentuk-bentuk faktur pajak apa aja ya? Ternyata bentuk faktur pajak itu berbentuk kertas dan ada yang berbentuk elektronik. Nah, di sini kapan saat pembuatan faktur pajak itu terjadi? 1. Pada saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Yang kedua, pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Yang ketiga, pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan. Dan yang keempat, pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah selaku pemungut pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan yang terakhir, paling lama pada akhir bulan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dibuatkan faktur pajak gabungannya. Jadi, ini adalah saat-saat pembuatan faktur pajak. Nah, apa saja jenis-jenis faktur pajak? Ternyata, jenis faktur pajak yang pertama yaitu faktur pajak yang sudah dibakukan dalam undang-undang. Dan yang kedua, faktur pajak gabungan. Ketiga, faktur pajak pengusaha kena pajak pedagang eceran. Yang keempat, yaitu dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak. Dan yang terakhir, faktur pajak khusus. Dan apa sih perbedaan antara faktur pajak pedagang eceran dan standar atau yang telah dibakukan? Ternyata, faktur pajak pedagang eceran hanya memuat 5 konten faktur pajak dari 7 yang diatur pada aturan yang berlaku. Dalam hal tidak mencantumkan nama, NPWP, dan alamat pembeli dan juga tanda tangan penerbit faktur pajak. Faktur pajak PE ini diadakan sendiri oleh PKP dan bentuknya disesuaikan dengan format yang dikeluarkan oleh PKP PE serta nomor seri ditentukan sendiri oleh PKP PE atau pengusaha kena pajak pedagang eceran. Jadi, inilah yang membedakan antara faktur pajak pedagang eceran dengan faktur pajak standar atau yang telah dibakukan dalam undang-undang. Nah, di awal tadi kita sudah membahas struk belanja itu adalah faktur pajak. Setelah mengetahui ternyata faktur pajak pedagang eceran ini adalah salah satu contohnya adalah struk belanja. Jadi jangan heran jika dalam faktur pajak PE dengan faktur pajak standar itu berbeda ya teman-teman. Nah, ini adalah perbedaan keterangan minimal yang wajib dicantumkan dalam faktur pajak. Yang pertama yaitu faktur pajak standar. Yang pertama, nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Yang kedua, identitas pembeli. Yang ketiga, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual, dan potongan harga. Yang keempat yaitu PPN yang dipungut. Yang kelima yaitu PPN BM yang dipungut. Dan yang keenam yaitu kode, nomor seri, tanggal pembuatan faktur pajak, dan yang ketujuh yaitu nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Faktur pajak PE
hanya meliputi 5 konten, yaitu nama, alamat, NPWP, pengusaha kena pajak, pedagang eceran yang bersangkutan. Yang kedua, jenis BKP yang diserahkan. Yang ketiga, jumlah harga jual yang sudah termasuk PPN. Yang keempat yaitu PPNBM yang dipungut. Yang terakhir, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Jadi, ini adalah perbedaan antara faktur pajak PE dengan faktur pajak standar yang telah dibakukan. Dalam pasal 13.5A ayat 5A ini, alasan mengapa dalam pengusaha kena pajak pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi di garis bawahi adalah konsumen akhir. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa contoh faktur pajak PE ini adalah salah satu contoh struk belanja dari Indomaret. Nah, di sini ada nama PKP PE-nya, yang kedua yaitu NPWP-nya jelas, dan yang ketiga yaitu tanggal pembuatan faktur pajak yang tertera di struk belanja, dan yang keempat itu jenis barang dan jumlah harga jual dan potongan harga, yang terakhir yaitu PPN yang dipungut. Jadi sesuai dengan 5 konten yang terdapat faktur pajak pedagang eceran tadi. Jadi sangat berbeda dengan faktur pajak standar ya teman-teman. Ada perubahan Undang-Undang PPN yaitu terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 13 Ayat 5 huruf B. Dalam faktur pajak, harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi nama, alamat, dan NPWP atau nomor induk kependudukan atau nomor password bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi atau nama dan alamat dalam hal pembeli BKP atau penerima jasa kena pajak merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang mengenai pajak penghasilan atau PPh. Jadi itu adalah gambaran umum tentang faktur pajak. Jadi udah tahu kan kalau struk belanja itu fungsinya dalam faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak ya teman-teman. Dan terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.